Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini berjumpa dengan saya Joe. Kita akan membahas katekismus New City pertanyaan yang ke-9 yang berbunyi, apa yang dituntut Allah dalam perintah pertama, kedua, dan ketiga? Nah, jawaban buat kita semua Bapak-Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa pertama, bahwa kita mengenal dan mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Yang kedua, bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah dengan sembarangan. Yang ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya juga. Ayat kita dalam Ulangan 6 ayat 13, firman Tuhan berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui katekismus New City pertanyaan yang ke-9 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempercayai Allah kita sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Sehingga kita boleh menaruh harapan kita, menaruh percaya kita sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya pusat penyembahan yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di hari-hari ini, banyak sekali orang mempertuhankan banyak hal, mempertuhankan uang, mempertuhankan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus takut kepada Allah dan hanya kepada Dia saja kita beribadah. Ada seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon, dia mengatakan begini, Allah mau manusia tahu bahwa Allah yang dinyatakan dalam Alkitab dan yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan kita semua yang diciptakan oleh Allah, kita harus mengerti bahwa Dialah Allah yang harus kita sembah, yang kita puji dan kita muliakan. Bahkan seorang teolog yang bernama John Lynn, dia menyatakan 3 hal tentang perintah pertama, kedua, dan ketiga. Dia mengatakan begini. Yang pertama, dia mengatakan begini, kita tidak boleh memiliki Allah lain selain Allah. Ya, seperti tadi sudah katakan bahwa ada banyak orang yang mempertuhankan uang, mempertuhankan pekerjaan, mempertuhankan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi John Lynn mengatakan yang pertama, kita tidak boleh memiliki Allah lain selain Allah. Kemudian yang kedua, dia berkata begini, kita tidak boleh menyembah Allah dengan konsep kita sendiri. Ada banyak orang menyembah Allah dengan konsepnya sendiri. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus menyembah Allah dengan konsep yang benar. Karena ketika kita menyembah Allah dalam konsep yang benar, maka itu adalah penyembahan yang benar. Firman Tuhan berkata kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita menyembah Allah dengan konsep kita sendiri, maka itu tidak jauh berbeda dengan penyembahan berhala. Sehingga kita harus menyembah Allah dengan konsep yang benar. Kemudian yang terakhir, John Lynn mengatakan, kita tidak boleh menyalahgunakan atau memakai nama Allah dengan semena-mena. Artinya kita tidak boleh menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, perintah pertama, kedua, dan ketiga mengajarkan kepada kita supaya kita fokus kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.